mungkin diawali dari belajar bagaimana caranya melakukan belajar overhead. Ya seperti saya ajarkan di sini bahwa overhead adalah secara biomekanika pukulan bulu tangkis itu banyak melakukan putaran ya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah pukulan overhead itu misalnya mereka bisa lakukan, bagaimana dengan kalau tidak melangkah, maka anak itu tidak akan bisa bermain katanya. Nah, di sanalah variasi latihan itu dilakukan. Misalnya contoh dari pertama kali kita melakukan misalnya overhead, anak itu atau siswa itu harus diberitahu dari mulai titik pegangan seperti ini, ya, dimana titik biomekanika overhead itu atau smash atau forehand ya, forehand overhead dimulai dengan cara bersalaman seperti ini, otomatis posisi raket mereka itu akan seperti ini. Mereka akan kebingungan, Pak ini bagaimana caranya, sementara posisi tangan saya itu seperti ini, nanti kalau ditarik ke belakang saya akan melakukan begini lagi. Nah, dalam bulu tangkis kita harus bisa menjelaskan bahwa bulu tangkis itu adalah ketika melakukan pukulan itu menggunakan rotasi tangan seperti ini. Nah, kita analogikan bahwa ketika kita melakukan pukulan tanpa raket pun, memukul itu adalah dengan menggunakan telapak tangan seperti ini. Nah, begitu pula dengan menggunakan raket, ketika ditarik ke belakang, kita melakukan pukulan otomatis harus diputar tangannya dan raketnya pun menghadap ke depan. Itu biomekanikanya overhead itu seperti itu, diawali dari pegangan seperti ini, badan menghadap selebar bahu, lalu raket itu diangkat, lalu diputar seperti ini. Nah, latihan yang pertama itu seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, mundur seperti ini. Nah, itu. Lalu yang kedua, mulai latihlah mereka dengan merotasi pinggangnya atau merotasi tubuhnya seperti ini. Tarik seperti ini. Tarik seperti ini. Lalu tetap merotasi seperti ini. Impact pukulan shuttlecock, perkenaan shuttlecock dengan raket itu tetap menghadap ke depan seperti ini. Kenapa harus begini? Supaya tekanan anginnya berkurang. Nah, seperti ini. Nah seperti itu, narik. Nah, otomatis sikut pun akan naik ke atas, tidak dikempit seperti ini. Karena kalau misalnya ini ditarik seperti ini, dia tidak akan mengempit seperti ini. Nah, makanya dia tarik ke atas. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, mulailah dengan melangkahkan kaki mereka ke belakang dengan teknik yang sama, tarik seperti ini, putar, lalu melangkah. Nah, ya, seperti itu. Itulah teknik biomekanika ketika melakukan pukulan overhead. Nah, bagaimana dengan langkahnya ketika mereka berlari ke belakang? Jadi langkah itu tidak langsung diarahkan step ke sana kemari dengan titik 6, tidak seperti itu. Kita runtut satu-satu dulu. Bagaimana caranya ketika overhead itu dilakukan ketika bola itu melayang ke belakang? Mereka kita ajarkan untuk berlari ke belakang seperti ini, bisa dengan cara berlari seperti ini, lalu dengan teknik yang tadi seperti ini. Nah, nih lakukan dengan seperti ini, atau bisa langsung dengan cara seperti ini, buka. Nah, seperti itu. Atau tidak langsung dengan skisser, misalnya gini. Nah, seperti itu. Tangan dominan atau kaki, bagian tubuh kita yang dominan itu harus terkoordinasi dengan baik, karena dalam bulu tangkis tangan dominan, kaki mengikuti kaki dominan. Begitu pula sebaliknya, karena ketika melakukan pukulan, tubuh dalam keadaan stabil, harus dalam keadaan stabil, otomatis pergerakan itu dimulai dengan sepersekian detik gerakan kaki. Misalnya contoh seperti ini, stop, baru kita pukul. Nah, seperti itu. Jadi ketika melakukan pukulan itu harus dalam keadaan stabil. Nah, seperti itu. Jadi itulah biomekanika pukulan overhead. Kenapa harus diputar seperti ini? Pertama, putaran raket seperti ini itu pun akan melencutkan bola bisa dengan jauh tanpa harus menggunakan tenaga bahu yang luar biasa. Karena ketika kita memaksa tangan itu bergerak dengan luar biasa, kemungkinan cedera itu akan lebih memungkinkan, lebih banyak ya.
Dan berbeda dengan ketika kita mengerti bahwa titik poinnya ada di angka 11 seperti ini, itu adalah titik poinnya. Sebetulnya titik 11 ini adalah memberitahu kita bahwa titik poin itu harus berada dalam titik lurus tangan kita, seperti ini. Dan logikanya ketika misalnya raket itu menghadap di angka 11 seperti ini dengan tangan kita lurus seperti ini, kepala raket itu menghadap ke bawah, dan otomatis pukulan dalam keadaan seperti ini akan menukik. Pukulan itu harus dengan sentakan pergelangan. Jadi fungsinya pergelangan itu pertama untuk mengarahkan, yang keduanya untuk melakukan impact atau sentakan yang signifikan ya, sehingga bola itu melesat dengan kuat. Karena kalau misalnya didorong seperti ini, sering terjadi bola itu turun dan tergesek oleh raket ya. Makanya banyak orang yang memukul itu terbawa seperti ini. Nah, jadi bukan terkena hentakan atau impact yang terpentalkan oleh raketnya. Jadi gunanya wheels itu juga sebagai itu. Seperti itu, untuk membalikan pergelangan posisi raket seperti ini. Jadi mengapa harus menghadap ke sana? Karena ini adalah untuk menghimpun tenaga. Rotasi itu adalah untuk menghimpun tenaga. Kalau kita misalnya, Pak, dengan begini aja, atau Coach, dengan begini aja saya bisa mukul. Bisa, tetapi mungkin tenaganya hanya sedikit saja. Itu mutlak menggunakan tenaga muscle power-nya. Nah, muscle power ini sebetulnya digunakan hanya untuk melakukan lecutan atau daya ledaknya saja, bukan untuk memukul full. Nah, maka dari itu kita harus melakukan pukulan dengan memutar seperti ini. Memutar seperti ini supaya perputaran tubuh itu bisa menghimpun tenaga yang luar biasa. Dan tangan kiri, di samping untuk keseimbangan, juga untuk memutar atau memindahkan tenaga dari kiri ke kanan. Perlu kita ketahui bahwa tangan kiri ini, bagian tubuh kita yang kiri ini, yang non-dominan itu adalah bagian tubuh yang kuat, sementara yang dominan itu adalah tubuh yang cepat. Kayaknya dari sini seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kekuatan pukulan itu bisa kita lihat dari pergerakan kakinya. Ketika gerakan kaki itu masih dalam keadaan statis seperti ini, makanya pukulan itu sebetulnya masih bisa ditingkatkan lagi. Berbeda dengan ketika kita atau seseorang yang melakukan pukulan seperti ini, sampai kakinya itu, badan itu terdorong ke depan menggunakan follow through-nya, artinya pukulan dia itu sudah dalam titik maksimal. Nah, seperti itu untuk biomekanika overhead.